Kanker, salah satu tantangan medis terbesar di zaman kita. Tapi, pernahkah Anda berpikir bagaimana sebenarnya para dokter di garda terdepan melawannya? Dan apa yang terjadi ketika kecerdasan buatan atau AI ikut turun tangan dalam pertarungan ini? Nah, mari kita bedah bersama. Coba bayangkan angka ini. 10 juta. Hampir sebanyak itulah nyawa yang direnggut oleh kanker setiap tahunnya di seluruh dunia. Angka ini setara dengan 1 dari setiap 6 kematian. Skalanya benar-benar masif, dan taruhannya tentu saja adalah nyawa manusia. Oke, untuk menghadapi musuh yang begitu kompleks, dokter itu nggak bisa cuma mengandalkan tebakan. Mereka menggunakan sebuah sistem, semacam kumpulan pengetahuan manusia yang disusun dengan sangat teliti dan semuanya berbasis bukti. Jadi ini bukan soal improvisasi, ini adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan dengan presisi tingkat tinggi. Nah, untuk memahami apa sih standar emas perawatan kanker saat ini, kita akan coba mengintip sebuah pedoman klinis yang benar-benar dipakai di lapangan. Anggap saja ini sebagai playbook atau buku panduan yang memandu setiap keputusan dokter. Sebagai contoh, kita akan lihat Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran untuk Kanker Kolorektal di Indonesia. Bayangkan ya, dokumen ini tuh puncak dari ribuan penelitian dan pengalaman klinis yang disaring jadi satu panduan praktis. Tujuannya cuma satu, memastikan setiap pasien mendapat penanganan terbaik. Lihat deh betapa presisinya pedoman ini. Ini bukan saran umum loh. Di dalamnya tertulis jelas, misalnya, berikan antibiotik jenis tertentu yang bisa melawan berbagai bakteri tepat 30 menit sebelum anestesi dimulai. Setiap detail kecil ini punya dasar bukti ilmiah yang sangat kuat untuk mencegah infeksi. Dan ini cakupannya jauh lebih luas dari sekedar ruang operasi. Playbook ini mengatur seluruh perjalanan pasien, mulai dari persiapan mental dan fisik, jenis kemoterapi apa yang paling efektif, target radiasinya di mana, sampai ke rencana nutrisi dan rehabilitasi untuk pemulihan. Setiap langkahnya benar-benar direncanakan. Nah, ini bagian yang menurut saya luar biasa. Pedoman ini bahkan merekomendasikan rehabilitasi dini. Ini menunjukkan bahwa fokusnya bukan cuma menyembuhkan penyakit, tapi juga memulihkan kualitas hidup pasien. Rekomendasi sekuat ini menegaskan betapa pentingnya pemulihan fungsional dalam perawatan kanker modern. Oke, playbook yang ada sekarang memang sudah sangat hebat, tapi para ilmuwan sudah melihat ke cakrawala berikutnya. Ada cara baru yang sedang muncul untuk memahami kanker, bahkan sebelum pisau bedah menyentuh pasien sama sekali. Coba kita bandingkan ya, standar emas saat ini kan biopsi, sebuah prosedur invasif yang mengambil sepotong kecil jaringan. Nah, masa depan ada di radiogenomik, sebuah analisis non-invasif dari hasil scan yang bisa melihat gambaran keseluruhan tumor. Dan hasilnya bisa didapat hampir seketika. Ini lompatan yang sangat besar. Jadi begini masalahnya, tumor itu seringkali tidak seragam. Melakukan biopsi itu ibaratnya kayak mengambil satu foto sudut kota dan mencoba memahami seluruh dinamika kota tersebut. Anda bisa jadi melewatkan gambaran besarnya, mungkin bagian yang paling penting dari tumor itu justru tidak terambil sampelnya. Nah, disinilah AI masuk. Teknologi ini dilatih untuk membaca hasil scan medis dengan cara yang benar-benar baru. Menerjemahkan gambar-gambar piksel di layar menjadi kode genetik yang tersembunyi di dalam tumor. Istilah kuncinya adalah radiogenomik. Gampangnya, anggap saja ini sebagai biopsi virtual. Jadi, tanpa perlu mengambil jaringan sama sekali, AI bisa memprediksi susunan genetik tumor hanya dengan menganalisis gambar hasil pemindahannya. Prosesnya kurang lebih begini. Model AI ini disekolahkan. Dia diberi ribuan gambar scan, seperti MRI atau CT, sekaligus data genetik dari tumor di gambar tersebut. AI kemudian belajar menghubungkan pola-pola visual yang bahkan tidak kasat mata bagi manusia dengan mutasi genetik tertentu. Akhirnya, dia bisa membuat prediksi. Dan ini bukan fiksi ilmiah lagi loh. Beberapa studi sudah menunjukkan hubungan yang nyata. Contohnya, AI bisa melihat tepi tumor yang tidak beraturan pada MRI payudara dan memprediksi kemungkinan adanya mutasi BRCA. Atau melihat pola seperti kaca buram pada CT scan paru dan menghubungkannya dengan mutasi EGFR. Informasi ini krusial banget untuk memilih terapi yang paling tepat sasaran. Teknologi ini memang terdengar sangat menjanjikan ya, tapi jalan untuk menerapkannya secara luas itu tidak mudah. Ada beberapa rintangan besar yang harus diatasi terlebih dahulu. Seperti yang bisa kita lihat, rintangannya itu beragam. Mulai dari tantangan teknis seperti ketersediaan data dan variasi alat scan, masalah etika dan privasi, sampai ke hambatan praktis untuk menerapkannya di rumah sakit.
Coba pikirkan ini deh, data genomik itu kan sangat pribadi. Bagaimana cara kita melindunginya? Dan bagaimana seorang dokter bisa percaya pada rekomendasi AI kalau mereka tidak mengerti mengapa AI mengambil keputusan itu? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan besar yang butuh solusi yang sangat cermat sebelum teknologi ini bisa jadi standar perawatan. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Poin yang paling penting adalah kita harus melihat AI bukan sebagai pengganti dokter, tapi sebagai mitra baru yang luar biasa kuat. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Ini adalah sebuah pergeseran. Dari pengobatan yang sifatnya umum ke pengobatan presisi yang dipersonalisasi dan bahkan prediktif. AI bisa memberikan wawasan yang lebih dalam, yang memungkinkan dokter membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, yang benar-benar disesuaikan untuk setiap pasien. Mari kita tutup dengan pemikiran ini. Bayangkan sebuah masa depan di mana pemeriksaan rutin tahunan Anda mencakup sebuah pemindaian non-invasif yang bisa menganalisis risiko genetik Anda untuk berbagai jenis kanker jauh sebelum gejalanya muncul. Revolusi ini mungkin lebih dekat dari yang kita bayangkan.